Selamat pagi, Shalom. Mari bangun Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Shalom. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara di YouTube. Mari kita imani firman Tuhan, perkatakan amin. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara-saudara, lambaikan shalom. Dimanapun saudara berada, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati kita. Hati kita mau bersekutu dengan Tuhan. Hati kita mau memuliakan Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, perkatakan terima kasih. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Kita siapkan hati kita dipulihkan pada pagi hari ini. Kita menghadap Tuhan. Kita mau bernyanyi, katakan shalom. Selamat datang di YouTube Pendeta Toga Siburian, perkatakan amin. Amini firman Tuhan pada pagi hari ini. Amini doamu dijawab oleh Tuhan pagi hari ini. Sebelum engkau melangkah, sebelum kita melangkah, sebelum beraktivitas, mari kita bersegera menghadap Tuhan. Siapkan hidupmu, siapkan imanmu, kita berdoa, kita berserah. Mari kita mulai saat teduh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau menguatkan, memberikan kami damai sukacita. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi PKJ 103. Dari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Amin, katakan. Maka semua ditambah padamu. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan, pasti kau memberi. Cari kau pasti dapat. Pintu dibukakan hanya padanya. Haleluya, haleluya. Kembali kita bernyanyi. Buka makanan saja kau perlu. Paling perlu firman Allah yang merupakan meminta hidupmu. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan menjadi penuntun. Membuat kami sukacita, membuat kami mengenal Tuhan, memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Siapapun saudara, kalau saudara sakit, saudara dipulihkan pada pagi hari ini. Kalau saudara tak berdaya karena penyakit yang sudah lama, saudara dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Kalau Tuhan engkau berkekurangan, ditambahkan rezekimu pada pagi hari ini Bapa. Jamah hidup yang mendengarkan acara ini Bapa. Jamah hidup kami Bapa. Tuhan pelihara kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami mau bersuka cita. Pagi hari ini kami mau menikmati firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 30. Juga orang banyak bangkit menantang mereka
Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaiannya dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, hingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah saudara sudah bangun? Bersedia kita berdoa pada pagi hari ini adalah sebuah keputusan yang penting. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kenapa mereka dipenjara? Kenapa mereka dikurung? Kurungan penjara tidak enak bagi kita. Dan Paulus dan Silas melakukan dan mengalami ini bukan karena dia jahat. Bukan karena dia melawan. Tapi karena dia dipenjara karena melakukan firman Tuhan. Menyebarkan Injil. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Apa yang dialami Paulus dan Silas belum pernah kita alami. Walaupun Saulus dan Silas menerima hukuman seberat ini, dia tidak pernah takut. Dia tidak beralasan untuk tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan bagi Paulus tidak memberitakan Injil. Hukuman, penjara sekalipun menghadang dia. Tapi dia percaya Yesus itu Injil Allah memenangkan dia dan menangkap dia menjadi buta dan diselamatkan. Bagaimana Paulus dan Silas dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke Filipi? Tidak mudah. Dibukakan bajunya, lalu didera. Kalau kata didera itu dipukuli, kita boleh bayangkan dia dipukuli. Bicara soal dipukuli, mungkin lembam-lembam tubuhnya. Mungkin pukul-pukul dengan satu lidi. Itu apa? Kenapa? Apa itu dialami? Karena pemberitaan Injil. Kami memukul bukan pelan. Mungkin melukai. Tapi dia lakoni, dia jalani. Dia tidak mau menyerah. Dia mengalami ini. Tapi pertanyaan bagi kita, bagaimana tingkat kehadiran kita di gereja? Ketika kita malah mengalami pergumulan,
Adakah kita berkata, aku dalam pergumulan, aku tidak mau ke gereja? Dalam pergumulan kita itu adalah pergumulan hanya diri kita sendiri. Belum pergumulan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di sini. Tapi kita sudah kepahitan. Kita sudah mengalami kedengkian. Kita sudah mengalami kebencian. Belum sampai di gereja, kita sudah menggerutu. Bagaimana kalau kita mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Rasul Paulus? Didera, dipukuli, sampai lembam, sampai luka, dipenjarakan. Tapi dia tidak mau menyerah. Kita kadang-kadang hanya karena pergumulan hanya di sekitar saja bisa kita membuat malas di gereja. Hanya karena tanggung jawab kita tidak mau datang ke gereja. Ini persoalan. Bagaimana ketika kita sudah mengenal Tuhan? Padahal ketika kita sudah mengenal Tuhan, tidak ada alasan. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus dilemparkan ke dalam penjara. Dilemparkan. Kita bayangkan. Dilemparkan. Kayak lempar batu. Berarti dia terluka. Bukan hanya dilemparkan ke penjara. Diperintahkan supaya dia ditempatkan di tengah paling dalam. Tidak ada lampu, gelap. Semennya batu. Lalu lembab. Lalu ada air. Tidak ada penerang. Lalu mereka mengalami itu. Disambut dengan doa dan pujian. Disambut dengan sukacita. Seandainya Rasul Paulus ketika berada dalam penjara, dia menangis menjerit-jerit, ketakutan. Mungkin ada banyak orang tidak mau mendengar. Mungkin ada banyak orang marah. Karena sepanjang malam ada banyak orang menangis di sana. Sepanjang malam ada banyak orang menggerutu di sana. Menyesal di sana. Namanya pun di penjara. Tempat yang tidak nyaman. Yang tidak lazim. Lalu mereka mungkin berontak. Dan itu tidak keluar dari mulut Rasul Paulus. Dia tidak memberontak. Dia tidak menangis histeris. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia bernyanyi kepada Tuhan. Maka orang-orang yang di penjara tekun mendengar doanya. Tekun mendengar pujiannya. Mereka datang mendengar. Mereka datang pakai telinganya untuk berdoa. Kita boleh bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bernyanyi bukan soal enaknya suara kita, bukan. Bernyanyi bukan karena merdunya lagu kita. Tapi bernyanyi itu menyembah Tuhan. Jangan nanti, aku tidak bisa kor. Tidak bisa nyanyi. Jangan katakan itu. Yang Tuhan mau dengar adalah bukan lagumu. Ketika kau terpanggil bernyanyi bagi Tuhan, maka tidak perlu orang hebat dalam bernyanyi. Yang perlu adalah mau bernyanyi. Setia kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Tidak diterangkan dia kenal not atau tidak ini. Tapi dia bernyanyi. Nyanyiannya. Semua ada orang mendengar. Menjadi kesaksian. Doanya menjadi kesaksian. Doanya jadi penyembuh. Doanya bisa menggelontorkan tembok yang tebal. Doanya, pujiannya membukakan tali pengikat. Tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dilemparkan dia ke tempat yang paling dalam, paling jauh di tengah-tengah paling gelap, kakinya dipasung. Tapi lepas pasungannya, lepas rantainya. Ketika kita bernyanyi, ketika mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pembelajaran penting bagi kita. Apapun yang merantai hidupmu, entah kamu dipasung oleh persoalan, dipasung oleh belenggu dosa, dipasung oleh kejahatan apapun, kebencian apapun, ketika kamu datang menyesal, ketika kamu datang berdoa, ketika kamu datang bernyanyi, nyanyian itu membukakan semua tali pasung itu. Katakan amin. Mari di hari ini kita awali perjumpaan kita bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka lagu kita katakan apa tadi? Dari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya
maka semua ditambah padamu. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya. Itu dia. Tidak ada yang lebih indah dari bernyanyi. Pintu surga terbuka, mujizat terbuka, kaki yang terpasung dilepas, rantai pengikat lepas, persoalan lepas, hidupmu diberkati, hidupmu berkelimpahan pagi hari ini. Kalau kita bersedia bernyanyi bagi Tuhan, maka jangan lupa setiap pagi bernyanyi, datang kepada Tuhan, muliakan Tuhan dengan hatimu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, hingga mujizat Tuhan ada di depanmu. Apapun itu, anakmu mau sekolah, hidupnya akan dicukupkan. Katakan amin. Hidupmu tidak punya apa-apa, akan ditambahkan, lumbungmu akan penuh. Kalau engkau sakit, penyakitmu sembuh. Kalau kau bernyanyi, kalau kau berdoa, itu firman Tuhan. Ya dan amin. Mengapa kita katakan amin dalam doa kita? Amin itu adalah mengatakan sebuah kepastian. Tuhan akan menjawab. Maka ketika saudara katakan amin, doamu dijawab. Penyakitmu sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari pagi hari ini kita persiapkan doa kita. Kita persiapkan pujian kita. Hingga belenggu dosa mengikat masuk tubuh kita. Membuat kita tak berdaya. Membuat kita tidak bergerak. Oleh pujian, oleh doa kita melepaskan seluruh rantai-rantai itu. Selamat pagi, selamat berdoa, selamat bernyanyi, katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Siapapun yang mendengarkan acara ini, kalau engkau terpasung, lepas pasunganmu. Kalau engkau dirantai, lepas rantai. Rantai persoalan, rantai pergumulan, apapun yang merantai hidupmu, membuat engkau tidak bebas berdoa, semuanya lepas dari tubuhmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, apapun yang mendengar acara ini, hidupnya dipulihkan. Bapak Ibu, lepaskan rantai pengikat. Jangan ada yang menyembunyikan dosanya, bukakan, katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan perkatakan. Terima kasih Bapak, ini doaku Bapak. Engkau menjawab. Kami datang menghadapmu Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, ampuni segala dosa kami. Katakan amin. Mari kita bernyanyi. On PKJ 121. Andaikan kasihmu tidak merangkulku, aku lemah. Katakan kepada Tuhan, seluruh hidupku tidaklah menantu lelah resah. Ayat 2. Kau ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan rahmatmu kau uras jiwaku keji sesat. Kita bernyanyi. Andaikan kasihku tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menantu lelah resah. Kembali bernyanyi. Kau ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darahmu kau uras jiwaku puji sesat. Kita berdoa. Apapun doamu, sampaikan kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan. Penyakit apapun penyakitmu, katakan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, permohonan apapun kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus.
Kami berdoa padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Siapapun yang mendengarkan acara ini, berkatakan kepada Tuhan, Engkau Bapa kami, Bapa yang mendengar doa kami, Engkau Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, secara khusus anak-anak kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Anakku Sofia Rene, anakku Yoel Anugrah, istri hambamu bawa dalam pelayanan. Diberkati YouTube ini Bapa, menjadi alat untuk memberitakan Injil, menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, seluruh keluarga kami, anak-anak yang kecil, anak yang cerdas, anak yang pintar, siapapun anak mereka, jama mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang belum punya pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang belum punya keturunan. Kami juga berdoa Tuhan, jama Tuhan para lansia, janda, yatim piatu, pembangunan gereja. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan pergumulan kami. Kami berdoa siapapun yang sakit Bapak, mendengarkan acara ini Bapak. Kalau ada penyakit kankernya sembuh. Kalau ada asam lambungnya sembuh. Kalau tulinya tidak mendengar, bisa mendengar. Kalau rahimnya belum berketurunan, jama Tuhan. Kalau ada seteruknya Tuhan, jama dalam nama Yesus. Letakkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan. Dalam nama Yesus, aku tahir, aku sembuh. Dalam nama Yesus, kankerku dalam tubuhku lepas. Demikian juga prostatku. Demikian juga kista. Menghibur kami semuanya Bapak lewat firman Tuhan ini. Ampuni kami, dengarkan doa kami. Kami sesungguhnya tidak layak meminta apapun kepadamu. Tapi Engkau maha baik Bapak. Engkau maha mendengar Bapak. Dengarlah seruan kami ini. Bapak Ibu pencari nafkah, diberkati ladangnya, diberkati jualannya, diberkati usahanya Bapak. Ini doa kami. Kami percaya Bapak di pagi hari ini. Siapapun kami Bapak. Perlengkapan Tuhan menyertai kami Bapak. Dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Bapak Ibu dalam rumah tangga Tuhan. Engkau pulihkan hubungan kami Tuhan. Saling memaafkan Tuhan. Saling menguatkan, saling mengampuni Tuhan. Puji Engkau Bapak dalam nama Yesus. Kuasa kemenangan Tuhan. Mengampuni kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Buat seluruh jemaat-Mu GKI Sumut Mandala Bapak. Jama mereka Tuhan. Jama lindungi mereka. Tuhan tolong kami. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Dengarkan doa kami. Kami katakan amin. Sempurnakan seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom.